Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan PDD UKTPT, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi saya dalam bidang pengajaran. Disampaikan oleh Weti Yunaika, MPD NIDN 0326098702 dari STKIP Kusuma Negara. Sekilas tentang DYS. Diangkat menjadi dosen tetap pada tahun 2015 di STKIP Kusuma Negara Jakarta. Sejak 1 Oktober 2019 diangkat dalam jabatan asisten ahli. Mata kuliah yang diampu adalah Bahasa Indonesia, Keterampilan Berbahasa 1, Keterampilan Berbahasa 2, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas rendah, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas tinggi. Pendidikan formal DYS, tingkat sarjana, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tepat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, UHAMKA, tahun lulus 2009, tingkat magister program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, tempat Universitas Indraprasta PGRI atau Unindra, tahun lulus 2014. Berikut ini adalah outline pemaparan saya. Pertama, dokumen pembelajaran. Kedua, deskripsi mata kuliah. Ketiga, materi pembelajaran. Keempat, sistem pembelajaran. Kelima, metode pembelajaran. Keenam, interaksi antara dosen dan mahasiswa. 7, sistem penilaian. 8, micro teaching. Yang pertama, dokumen pembelajaran. Dokumen pembelajaran yang saya miliki yaitu perhitungan SKS mata kuliah, peta kompetensi mata kuliah, metode pembelajaran, RPS, SAP, rancangan tugas, kontrak perkuliahan, dan beberapa referensi buku ajar. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri menjadi ilmuwan yang profesional, membangun sikap positif terhadap bahasa Indonesia, dan mengenal arti kebersamaan dalam keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Membekali mahasiswa untuk menguasai 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mengeksplorasi teks dalam konteks akademik, memberikan keterampilan dalam menuangkan gagasan dalam bentuk karya ilmiah, baik tulisan maupun tulisan. Kelas yang saya ajar, pertama S1 Pendidikan Olahraga, jumlah mahasiswa 28, hari ajar Senin, jam mengajar 16.20 sampai dengan 18.00. Lalu S1 Pendidikan Bahasa Inggris, jumlah mahasiswa 21, hari ajar Kamis, jam mengajar 11.20 sampai 13.00. Yang terakhir, S1 Pendidikan Bahasa Inggris kelas karyawan, jumlah mahasiswa 9, hari ajar Sabtu, jam mengajar 16.00 sampai dengan 17.40. Materi pembelajaran. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia, fungsi dan ragam bahasa, berpikir dan bernalar sebagai dasar berbahasa, kebenaran sebagai dasar penelitian, dasar-dasar penulisan ilmiah, bentuk karya ilmiah yang baik dan benar, tata cara penulisan penelitian, sistematika penulisan laporan penelitian, notasi ilmiah yang baik dan benar, berkomunikasi secara lisan dan dengan baik dan benar. Sistem pembelajaran yang saya laksanakan selama masa pandemi COVID-19, sistem pelajaran saya menggunakan e-learning. Sarana yang digunakan antara lain, pertama, laptop, telepon genggam, jaringan internet. Kedua, e-learning STKIP Kusuma Negara, berupa penyampaian deskripsi mata kuliah, RPS, kontrak
kuliah, penyampaian materi, tugas, kehadiran mahasiswa, ujian, sampai dengan hasil tugas. Selanjutnya, aplikasi pengganti tatap muka yang saya laksanakan menggunakan Zoom Meeting. Terakhir, aplikasi komunikasi, grup WhatsApp dan Edlink, dan forum yang disediakan di Learning untuk diskusi lanjutan atau informasi lain yang terkait mata kuliah. Metode pembelajaran perkuliahan ini menerapkan teknik ceramah, tanya jawab, pelatihan, diskusi, pemecahan masalah, presentasi. Bentuk perkuliahannya, kuliah tatap muka dengan Zoom Meeting, diskusi, selanjutnya tugas. Interaksi antara dosen dan mahasiswa, interaksi dalam hal penyampaian materi dan diskusi menggunakan Zoom Meeting yang dapat diakses di telepon genggam atau laptop serta menggunakan jaringan internet. Diskusi tambahan jika diperlukan dapat memanfaatkan fasilitas forum di e-learning ataupun diskusi di grup WhatsApp yang dibuat khusus per kelas. Tugas dapat dikerjakan selama jam mata kuliah ataupun dikerjakan di luar jam mata kuliah. Sistem penilaian yang saya laksanakan, yang pertama komponen penilaian. Komponen penilaian berupa aspek kognitif, psikomotorik, afektif. Kognitif antara lain tugas individu, UTS, dan UAS. Psikomotorik, presentasi, aspek afektif, kehadiran, dan pengamatan dosen. Selanjutnya, persentase penilaian. Afektif, kehadiran 10%, pengamatan dosen 10%. Psikomotorik, presentasi 10%. Kognitif, tugas individu 10%, UTS 20%, UAS 40%. Konversi nilai kuantitatif ke kualitatif atau sebaliknya, nilai A pada rentan 100 sampai dengan 80 sampai dengan 100, nilai B 68 sampai dengan 79, nilai C 56 sampai dengan 67, nilai D 45 sampai dengan 55, nilai E 0 sampai dengan 44. Bahan ajar yang saya gunakan sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menayangkan video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita sudah di pertemuan ke-10 ya. Jadi kita melanjutkan materi. Semoga semuanya sehat. Materi kita hari ini hadir semua tidak ya? Ya, jadi sambil menunggu kita mulai saja karena memang waktunya nanti. Jadi materi kita selanjutnya itu masih pada di dasar-dasar penulisan ilmiah. Nah, kali ini submaterinya ada pada paragraf ya. Ada sudah belajar ya tentang paragraf tuh dari SMA, jadi paling tidak sudah tahu, sudah punya gambaran seperti apa paragraf. Nah, paragraf yang kita pelajari hari ini itu yang akan kita gunakan ketika membuat sebuah karya ilmiah, contohnya nanti ketika buat skripsi. Ya. Nah, ini tujuan perkuliahannya, mahasiswa dapat memahami, menjelaskan, dan menerapkan dasar-dasar penulisan ilmiah. Ya, jadi memang nanti dapat menggunakannya ya. Nah, apa itu paragraf?
Nah, ini sudah sering belajar, jadi harusnya sudah tahu ya, paragraf satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Jadi yang namanya paragraf itu tidak hanya ada satu kalimat, ya. Paragraf sekurang-kurangnya 2 kalimat. Kenapa? Yang satu kalimat inti, kalimat pokok, yang selanjutnya ada kalimat penjelas. Ya, jadi, Bu, ini, sudah satu paragraf, ternyata memang, belum ada yang, pokoknya dan belum ada, penjelasnya itu belum bisa dikatakan sebuah paragraf. Jadi harus ada kalimat intinya dengan kalimat penjelas. Nah, fungsi paragraf itu menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Ya, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. Jadi, tiap paragraf itu ada dalam satu wacana itu kan ada beberapa, kalimat utama. Nah, itu untuk memisah-misahkan hal tersebut ya. Jadi, eee, har paragraf pertama membicarakan tentang misalkan, keterampilan berbahasa, ya. Lalu, penelitian yang kamu ambil apa dari 4 keterampilan itu? Misalkan menulis, nah itu. Jadi memisahkan itu ya, antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Lalu pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Ya, jadi dengan adanya paragraf itu kita bacanya juga tidak pusing ya. Jadi, dengan adanya paragraf, pikirannya jadi sistematis, dari membicarakan yang umum sampai kepada yang khusus, ya. Pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang sebagai tanda pikiran baru dimulai, memungkinkan perhentian lebih lama daripada akhir kalimat dan konsentrasi terhadap pikiran utama, ya. Jadi memang fungsinya itu banyak, makanya, harus benar-benar dipelajari dengan baik ya. Karena memang kalau misalkan ini sebagai tanda pikiran baru dimulai, berarti kan sudah nih kamu sudah menjelaskan tentang 4 keterampilan berbahasa. Lalu dari 4 keterampilan berbahasa itu kamu kerucutkan kembali, misalkan mengambil, tentang, listening, speaking, nah itu pilih salah satu. Nah itu pikiran-pikiran baru lagi ya. Lalu selanjutnya, nah, syarat-syarat pembentukan paragraf. Nah, ini paling penting ya. Eee, yang pertama kesatuan. Dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Jadi dalam satu paragraf, makanya ketika buat sebuah karangan dibuat dahulu kan, misalkan yang pertama mau membicarakan apa, dibuat misalkan ide pokoknya atau kalimat utamanya yang lebih luas boleh. Lalu tinggal dijelaskan kan nanti ketika buat sebuah wacana. Ya, jadi harus hanya ada satu pikiran utama dalam satu paragraf. Ya, nanti, paragraf berikutnya satu pikiran utama kembali, seperti itu. Lalu kepaduan, hubungan antar kalimat dalam satu paragraf berkaitan. Ya, jangan sampai, ini pikiran utamanya, lalu penjelasnya menjelaskan hal yang lain, itu tidak boleh ya. Jadi dalam satu paragraf harus satu ide pokok. Ya, sama seperti ketika kita, berbincang-bincang, membicarakan sesuatu, itu kan satu ide pokoknya, lalu beberapa penjelasnya. Nah, itu dalam paragraf harus demikian, ya. Isinya relevan dengan karangan. Nah, itu, sangat penting, harus sesuai dengan karangannya, harus sesuai dengan apa yang kalian ingin jelaskan. Ya, pengembangan sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Seperti yang tadi ya, dari satu kalimat utama lalu dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, itu sudah pasti.
Ya, yang baik dan benar sudah dijelaskan ya di awal pertemuan. Ya, menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi, benar sesuai dengan PUEB. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang PUEB ya. Selanjutnya, nah unsur paragraf. Nah ini unsurnya kesatuan tadi ya. Contohnya budaya Indonesia. Keindahan Indonesia beraneka ragam dan tiada batasnya. Indonesia memiliki berbagai budaya yang indah seperti tarian, pakaian tradisional, lagu daerah, adat istiadat, bahasa, dan lainnya. Banyaknya budaya di Indonesia membuat negara ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan budaya Indonesia dipersatukan dengan adanya bahasa Indonesia. Nah, ini kan intinya tentang apa? Di sini intinya tentang apa? Membicarakan apa paragraf ini? Tentang Fitri? Keindahan budaya Indonesia, Bu. Ya, karena ada di kalimat pertama ya. Keindahan Indonesia beraneka ragam. Ya, jadi harus benar-benar satu padu antara kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir. Nah, ini koherensi, kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lainnya membentuk satu paragraf. Jadi harus kompak, ya harus sesuai dari awal sampai dengan kalimat terakhir. Lalu pengembangan, gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Ya, nah ini kerangka paragraf. Yang pertama menentukan tema. Nah, bagaimana cara buat paragraf? Yang pertama menentukan tema. Temanya apa? Ya, kalau sudah dapat temanya, menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi dasar paragraf. Tadi ya sudah dijelaskan, nah temanya apa, lalu apa saja yang ingin dijelaskan. Misalkan pengertiannya dahulu, lalu jenis-jenisnya atau fungsinya, jenis-jenisnya, manfaatnya, dan lain sebagainya ya. Memberikan detail pendukung untuk mendukung gagasan utama. Ya, jadi harus satu padu. Menulis kalimat penjelas untuk mendukung ide. Jadi pertama dari tema, dibuat ide-ide pokoknya dahulu, paragraf 1, 2, 3, sampai dengan terakhir. Lalu bagaimana cara menjelaskan dari ide-ide pokok tersebut. Nah, ini jenis paragraf. Ya, jenis paragraf ada 5, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Ini yang penting tahu kata kuncinya ya, narasi. Narasi apa? Cerita. Berarti yang namanya cerita ada tokohnya, ada jalan ceritanya, sama seperti ketika kita membaca sebuah cerpen, sebuah novel, itu isinya narasi ya. Lalu deskripsi. Deskripsi itu apa? Deskripsi itu deskripsi gambaran. Ya, berarti ketika kamu misalkan menulis paragraf deskripsi, seolah-olah kamu menjelaskan sesuatu ya dengan detail. Ya, atau kamu membaca sesuatu yang seolah-olah kamu berada di sana, itu deskripsi. Ya. Selanjutnya eksposisi, eksposisi paparan, laporan, misalkan kamu melakukan perjalanan, kamu mengadakan sebuah acara, lalu kamu buat laporannya seperti apa acaranya berlangsung. Nah, itu masuk ke dalam paragraf eksposisi. Ya, argumen, argumentasi, argumen, berargumen, pendapat, berarti isinya tentang pendapat. Ya. Lalu yang terakhir persuasi, ajakan. Kalau namanya ajakan ya mengajak, ya seperti iklan itu masuk ke dalam persuasi, ya.
Selanjutnya, nah ini jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Sudah pernah dibahas ya, paragraf deduktif, induktif, campuran. Sudah diberitahu kata kuncinya deduktif di awal, induktif di akhir. Tadi contohnya kan ada ya yang di kesatuan, itu contoh dari deduktif ya, karena memang kalimat utamanya ada di awal ya. Karena biasanya banyak yang menggunakan deduktif. Nah, campuran itu biasanya kalimat pertama dengan kalimat terakhir itu hampir sama. Nah, kalimat terakhir biasanya sekedar penguatan ya dari kalimat yang pertama. Ya, jadi mudah diingatnya. Ya, selanjutnya ini latihannya. Nah, latihannya nanti bisa di-screenshot lalu dikerjakan, dikirimkan melalui Adlink seperti biasa ya. Sudah sampai di sini penjelasan saya. Ada yang ingin tanyakan? Sudah jelas? Ibu mohon maaf, Lutfia nunggu di waiting room, minta Iya, di-admit. iya sebentar ya. Ya baik. Ya sudah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ini saya menggunakan Adlink ya, jadi saya tidak bisa admit gitu ya. Ya sudah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, jika ada pertanyaan bisa melalui WA group atau di Adlink atau di Classroom boleh. Ya, jadi ada yang ingin tanyakan boleh di sana ya. Sudah ini ya, cukup sekian dari saya. Dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, tetap sehat ya, jaga kesehatan. Izin live ya, Bu. Ya.